nggak sengaja ini kita ketemu dengan Bang Ibra. Ternyata di sini masih ada keluarga yang masih bertahan di kampung yang punya kawasan pemerintahan memang namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Sehat, Pak? alhamdulillah. Dari mana Pak? Lama sekali. Iya, jalan-jalan. Bang, sehat Bang. Nah ini Bang Ibra nih. Satu-satunya orang atau masih ada berapa orang yang tinggal di sini? Semuanya ada 4. Cuman yang 4 punya keluarga? Sini bapak saya, kakak saya, terus ada lagi Mang Dadi. Tapi yang punya anak kecil saya doang. Oh, yang ya. lainnya nggak punya. Nah, kenapa Bapak masih memilih tinggal di sini tuh Pak? Soalnya kan ini nggak ada, kebanyakan udah pada pindah dari sini tuh Pak. Iya. Mungkin penonton juga pengen tahu alasan penasaran. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Kami masih posisi di Kampung Mati, Cigerut, sahabat. Dan secara tidak sengaja kami ketemu dengan Bang Ibra yang punya channel Jejak Bang Ibra. Ternyata beliau dari Ternate sudah 2 bulan di daerah Cigerut ini. Top banget. Dan keseharian memang membantu Pak Maman, keluarganya Pak Maman yang masih ada di lokasi Cigerut ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, dengan Bang Ibra. Seperti apa obrolnya, dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Nah. Mana kita? Sini. Ayo Pak. Ini ada pos, dan ternyata ini ada di sini ya, masih ada penghuninya, dan nggak sengaja ini kita ketemu dengan Bang Ibra. Ternyata di sini masih ada keluarga yang masih bertahan di kampung yang punya kawasan pemerintahan memang namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Sehat, Pak? alhamdulillah. Dari mana Pak? Lama sekali. Iya, jalan-jalan. Bang, sehat Bang. Nah ini Bang Ibra nih. Ya Pak. Gimana nih kita? Sini ya. Duduk Bang. Siap. Duduk minum. Istirahat dulu. Panas itu. Minum hela. Alhamdulillah teman-teman, di sini kita sudah bersama Pak Maman bersama keluarganya, dan di sini pun juga ada Bang Ibra ya Bang ya. Ya. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Kalau untuk Pak Maman berserta keluarganya gimana ini kabarnya? Sehat. Dari tadi saya berangkat dari rumah jam berapa tadi ya? Jam 7. Ini jam 12.41 saya baru ketemu dengan Kang Maman teman-teman. Perjalanan sangat begitu jauh, melelahkan. Mungkin untuk YouTuber yang ini silaturahmi ke sini mungkin membutuhkan tenaga yang sangat begitu ekstra ya Bang ya. Ini kalau nggak percaya tanya sama Bang Ibra nih yang udah lama di sini, gimana Bang?
Ya kalau di sini tuh tantangan utama adalah jalan. Jalan. Jadi, jalan rusak itu mulai dari pusat desa Cipakem menuju ke sini tuh jaraknya sekitar 3 kilo dan teman-teman bisa lihat sendiri. 3 kilo bang? Nah, 3 Wah kilo. pantesan aja sampai. Dan itu jalannya batuan dan tanah. Jadi kalau musim hujan seperti ini ya sudah lihatlah motornya kalian sendiri yang ngalamin lah. Iya. Jadi seperti itu. Nah, saya pengen nanya ke Pak Maman tuh Pak. Ya. Nah ini kan Bapak berarti satu-satunya orang atau masih ada berapa orang yang tinggal di sini? Semuanya ada 4, cuman yang 4 punya keluarga. Sini bapak saya, kakak saya, terus ada lagi Mang Dadi. Tapi yang punya anak kecil saya doang. Oh, yang ya. lainnya nggak punya. Nah, anak kenapa kecil. Bapak masih memilih tinggal di sini tuh Pak? Soalnya kan ini nggak ada, kebanyakan udah pada pindah dari sini tuh Pak. Iya. Mungkin penonton juga pengen tahu alasan Penasaran, ya. penasaran seperti Ya apa. faktor ekonomi Pak. Maksudnya? Di sini faktor ekonomi. Ya kita kan ekonominya di sini, sebenarnya sapi di sini, terus ada sedikit ya kebun di sini. Ya pokoknya di sinilah semuanya gitu. Buat pakan sapi juga di sini rumputnya gitu Pak. Mungkin itu orang-orang yang ikut relokasi kalau misalkan siang kembali ke sini ya Pak atau gimana? Sebagian ke sini. Kadang ada yang ternak di sini juga, yang di bawah juga, yang berkebun kebanyakan di sini, hampir semuanya di sini lah, yang kebunnya. Kalau anak Bapak itu kalau sekolah gimana, diantar jemput atau misalkan Ya, gimana ya sekarang? ini kan sekarang putus sekolah. Awalnya misalkan pagi dijemput, siangnya enggak. Pagi dianterin, siangnya enggak dijemput. Misalkan paginya enggak dianterin, pulang yang dijemput. Dia itu sekarang komplain karena capek, pengen pagi dianterin, siang dijemput, kan saya nggak kuat. Ya kuatnya kan saya kerja juga. Kalau antar jemput kapan saya kerjanya? Dia sering ngeluh. Oh, berarti aktivitas Kang Maman di kebun setiap harinya? Itu ngasih pakan sapi. Oh, di Kadang sini? saya kerja serabutan ke luar gitu, kerja apa aja. Kalau berarti Neng Selma atau Neng Selma ya? Selma, Neng Selma. Kalau Neng Selma berarti sekolahnya di mana nih? Cipakem, Cipakem. Jauh tuh berarti ya? jauh 3 kilo. SMP. MTS MTS. 3 kilo itu Pak? 3 kilo. Itu setiap hari jalan kaki itu Pak? Jalan kaki. Ya kadang-kadang itu kan dijemput. Ini karena putus sekolah, dia udah capek, paling udah 4 tahun kan jalan. Dia putus sekolah, jadi ya udah nggak apa-apa daripada kita ngantar buat ekonomi juga kurang. Kalau ngantar kan kita kadang kerja di orang gitu kan, nggak ada waktunya juga kan. Nah itu berarti dari sini berangkat jam berapa Neng berarti kalau mau ke sekolah? Jam 6. Jam 6 pagi nyampe ke sana? Jam setengah 7. Setengah 7. Kalau dia lari cepet, nggak ada yang kayak cepet Setengah dia. jam. Tadi kita dari bawah jam 10 ya? Sejam. Kalau orang lain Jam 10. Kalau Sejam ini paling lebih nih cepet Pak tadi saya. Pak? Sejam Karena lebih. takut paling ya. Tadi di bawah itu ngahulang dulu ini. Gimana ya? Ini capek kayak gini. Terdiam dulu, ngobrol dulu. Tapi pas naik tadi lihat jalannya gimana perasaannya? Ekstrim. Bisa nyampe nggak gitu mikirnya? Itu mikirnya yang saya pikirkan seperti itu Bang. Saya takutnya nggak bisa nyampe ke sini. Yang ditakutkan itu jembatan putus. Saya nggak bisa Kita arah juga pulang. Sampai saat ini kan saya tadi pagi ngobrolin sama Kang Mama sama Teteh gitu ya. Sementara ini kita lagi cari solusi dan insya Allah nanti siang jam 2 saya sama Kang Maman turun mau cari kontrakan, plus cari tanah. Jadi kalau misalnya kontrakannya kita udah dapat, ya ini keluarga kita turunkan. Karena kekhawatiran satu di bawah ya jembatan, yang kedua jalan itu kalau hujan gede kemungkinan Oh iya benar. ini juga ini di atas ini di bawah ini kan udah mulai Mepet itu apa? kemarin. Ini tanah urukan. Jadi kalau hujan gede, takutnya ini yang roboh. Otomatis kan keluarga di dalam kan kena juga. Nah jadi sementara ini saya sama Kang Maman lagi mikirin gimana caranya keluarga ini akan direlokasi gitu dalam waktu dekat. Gitu. Nah ini berarti untuk berpindahnya pindah ke kampung mana ini Kang berarti Kang? Rencananya Ya, Rencananya. rencana kan Nyari ya? ngontrak dulu. Terus kalau rencana itu saya pengen ya ke daerah tengah, tapi ini belum pas tanahnya yang kita cari belum pas, belum tahu lah, belum tahu juga. Berarti untuk tanahnya sendiri alhamdulillah dibantu oleh Bang Ibra. Bang Ibra sama teman-teman di Jakarta, Bang Pai itu. Jadi kalau untuk pembangunan rumahnya, insya Allah saya dan teman-teman donatur. Jadi dana yang sekarang terkumpul
Insyaallah kalau sampai hari Senin itu udah mencapai di angka 100 juta. Wow, alhamdulillah. Nah itu di luar dari tanah. Kemarin kita prediksi tanah itu mau diambil 2 tempat, satunya buat base campnya Om Faisal, yang kedua punya Kang Maman. Tapi karena kemarin tanahnya itu belum jelas, akhirnya kita batalin. Nah ini kita mau cari tanah lagi dengan ukuran paling 20 sampai 30 bata. Wow, lumayan ya. Ya kalau teman-teman dari ini kan dari dekat sini ya, kalau ada informasi tanah ya minta tolong bantuannya. Mudah-mudahan dengan informasi yang keluar kita terbantu untuk masalah tanah. Karena ini udah berapa sebulan ya? Belum dapat ada yang dapat tapi belum ada yang cocok harga, letak, lokasi itu yang masih. Tapi mungkin kalau misalkan masalah tanah, kalau kita dapat info jangan diekspos sih, soalnya kan takutnya di up atau gimana gitu ya. Kemarin juga gitu sih. Jadi sekarang untuk kalau kita cari tanah kita jarang akan up lagi gitu. Kalau kemarin kan kita kadang streaming. Tapi sekarang kita ya udah jalan biasa aja, seperti kita nggak up lagi. Kalau kita udah dapat betul-betul udah pembayaran baru kita up kan gitu. Berarti Bang itu dana segitu baru buat tanahnya doang ya Bang? Belum Pondasi murah. Gimana? Jadi modelnya gini, untuk tanah kebetulan ini ada sahabat saya namanya Faisal. Biasanya dipanggil Om Faisal. Ini kebetulan beliau yang bersedia untuk membayar masalah tanah. Dengan Kang Maman, dan kebetulan juga Kang Maman ini mau jual sapinya. Jadi nanti ditambahkan. Syukur dari ini. Syukur-syukurnya lagi itu lewat saya. Gini Bang. Syukur-syukurnya lagi Pak Maman nggak jadi jual sapinya. Semoga di antara kita ada donatur. Karena kita juga alhamdulillah udah ada yang masuk ya, donatur suntikan dari Malaysia. Amin. Sama Hongkong ya. Sama Hongkong. Mudah-mudahan dengan melihat video ini tuh Kak Bang, mereka tersentuh ingin menyisihkan rezekinya gitu. Kalau kita setiap donatur alhamdulillah akan terupdate di live streaming dan akan terupdate 2 hari atau 3 hari sekali. Itu yang di Jadi misalnya ada teman-teman dari Majalengka, Kuningan, terus misalnya ada donatur yang masuk lewat jenengan, insyaallah masuk di saya akan menyebutkan. Jadi mungkin baik kita itu di streaming, koordinasinya sama Bang Ibra ya. Jadi nanti misalnya ada masuk ke saya nih, saya sekarang kan 1 pintu semua, dari Om Faisal kan 1 pintu. Jadi masuknya ke saya nanti ini untuk apa pembangunan, ini untuk apa sembako, saya sembako. Jadi dipisahin. Kalau sembako nggak didata, masuk ke sembako. Kalau pembangunan langsung didata sistemnya. Gitu. Tapi kalau langsung ke Bang Ibra juga nggak apa-apa sih. Kalau ke kita kan kita harus ke sini. Perjuangan lagi. Kalau Bang Ibra kan sudah di sini lokasi. Di sini udah sebulan lebih Bang ya. Nggak apa-apa, maksudnya masuk di jenengan terus transfer ke kita. Iya, maksudnya gitu ya. Bisa. Misalnya jenengan nampung dulu. Iya benar. Gitu. Yang kita atau langsung ke saya juga nggak masalah gitu. Intinya kan fokus ke 1 pintu gitu. Karena selama ini kan yang kita lakukan seperti itu. Nah saya pengen nanya ke itu yang Neng Selma. Neng Selma. Berarti kalau misalnya sehari-hari di sini main sama siapa? Ya berdua aja. Mainnya di kandang sapi sama kucing. Jadi ini kalau udah besar, kalau di suku Baduy itu Neng Sarti ya. Primadona yang ada di Kampung Cigerut Kulon teman-teman. Masya Allah ya. Cantik ya. Kampung mati. Ini Kang Maman pinter nih bisa cantik-cantik ya. Bisa mempunyai anak yang begitu Masya Allah. Gimana ya, berkat yang di atas juga paling. Tapi biasanya salah satunya ada faktor lain dari air tuh. Air bagus. Tapi panas ini Bang. Panas. Saya hitamnya nggak kira-kira. Biasanya kalau misalnya ini ya, kalau misalnya turunan itu ya biasanya wadahnya yang bagus. Oh iya. Wadahnya itu bagus. Bibitnya bagus. Wadahnya bagus, terus yang paling menentukan bibitnya. Wow. Bibit bobot. Nah ini kita kembali ke tadi yang katanya mau turun gunung berarti ya. Iya. Mau pindah berarti nanti kalau udah pindah Neng Selma sekolahnya mau dilanjutin lagi enggak Neng? Lanjutin. Mau dilanjutin lagi. Oh itu berarti sekarang teh. Sementara waktu. Berarti udah ada koordinasi dengan pihak sekolah berarti? Belum ada. Jadi sementara ini kan kita nyediain tempat dulu. Kalau udah matang lokasi tempat tinggalnya, baru kita lanjut. Jadi misalnya taruhlah di sini kita suruh lanjut, otomatis kan juga terhalang semua. Nanti uang yang dibuat pembangunan akan sebagiannya juga akan diproseskan ke sana. Nah ini sementara waktu ini kan kita mau
cari lokasi tempat tinggal sementara dulu. Nah, kalau rumahnya udah jadi baru kita final untuk dia sekolah. Gitu. Masalah dia terlambat pembelajaran itu masalah belakang. Yang jadi masalah adalah kalau dia sekolahnya nggak jelas gitu loh, tempat tinggalnya belum ada, dia sekolah kalau sekolah di sini juga bolak-baliknya juga dengan kondisi seperti ini ya nggak mungkin gitu loh. Nah, kita cari solusi adalah satu-satunya adalah kita cari tempat dulu sementara waktu. Setelah itu kalau udah tanah kita dapat bangun rumah, target sebulan saya. Kalau rumahnya udah jadi, baru pindah ke bawah. Ini kan putus sekolahnya bukan karena udah ada Bang Ibra. Sebelumnya Bang Ibra udah putus sekolah. Berarti udah sebulan lebih. Kalau dua bulan lebih Putus lebih sekolah. dari 2 bulan. Berarti pas putus saya masuk ke sini Jadi tuh, putus sekolah dulu, udah putus sekolah, alhamdulillah Datang Bang Ibra. datang Bang Ibra. Gitu. Tadinya udah putus sekolah karena kecapean. Saya juga kan bingung kalau anak capek dipaksain gimana. Kasihan ya. Kasihan juga. Ya saya berharap Ini Bang, jadi alhamdulillah dengan kedatangan Bang Ibra ke sini. Jadi keluarga Pak Kang Mamanya ini terbantu dan Alhamdulillah mau, terbantu. mau dipindahkan ke Alhamdulillah ya. selayaknya seperti kita hidup dengan masyarakat. Misalkan istri Pak Mamanya pengen ke warung ya bisa, pengen beli mie ayam bisa, pengen bakso ada. Kalau di sini kalau tengah malam gimana berarti teh? ya repot juga. Pengen mie ayam itu Dede Sela lagi. Kalau di sini pikiran ke situ jauh soalnya kan udah tahu jalannya jauh. Nggak berpikiran ke situ. Ya udah terbiasa. nggak terbiasa pikiran ke situ udah. Yang ada di rumah aja lah gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang makanan ya tadi untuk logistiknya ini gimana berarti Kang? Untuk logistik makanan sehari-hari. Kita kalau ada rezeki beli yang bisa kering sambil terigu, telur, satu karung. ikan, Enggak satu karung paling beras Kilo, ngecer gitu, gitu. Oh, kirain misalkan stok 1 bulan seperti Enggak, itu. kan kalau nyetok 1 bulan itu uangnya harus ada, uangnya harus gede lah gitu. Enggak, maksudnya kirain kan di sini kan pertanian, misalkan hasil panen di stok gitu, enggak. Ya kalau saya kan ini kebun-kebunnya saya belum belum. Enggak kayak orang lain, saya mau baru merintis lah. jadi saya ceritain sedikit ya. Iya Bang. Awal saya datang ke sini ini kan keluarga Kang Maman lagi terhimpit masalah ekonomi. Betul. Jadi kendala utama. Dan saya merasakan sendiri waktu itu kan saya datang itu saya makan nasi sama lalap sama tahu Ampas tahu. Nah, disitulah dimulai perjalanan keluarga Kang Maman. Saya menceritakan seluruh kegiatan di sini. Jadi cerita awal memang Kang Maman pindah ke sini memang masalah ekonomi, faktor ekonomi yang membuat mereka harus bertahan di sini. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah banyak dukungan dari teman-teman. Terus YouTube saya kan memang sudah berkembang jauh sebelum ini. Iya. Ada dana saya secara pribadi. Saya bilang ke Kang Maman, saya bilang untuk masalah biaya hidup saya backup. Saya bilang Kang Maman, sementara ini Masya Allah. Kang Maman nanti saya coba menggalang dana untuk masalah relokasi. Kita cari kontrakan. Awalnya gitu, niat awalnya. Tapi berjalannya waktu ternyata dukungan itu banyak. Akhirnya kita coba tanah. Gitu, cari tanah karena Kang Maman bersedia untuk sapinya dijual untuk cari tanah, itu yang pertama. Berkembangnya dana lagi, akhirnya kita bangun rumah. Ayo coba bangun rumah, nanti kita relokasi total. Ya, alhamdulillah sampai detik ini dana sudah terkumpul di angka 100 juta untuk pembangunan rumah dan alokasi dana pendidikan, terus dana kehidupan, sama dana nanti besok mau usaha apa itu kita sudah siapkan. Gitu. Jadi seperti yang saya udah jelaskan tadi, faktor ekonomi yang membuat mereka Itu nomor satunya bertahan berarti. di sini. Ya. Selain itu juga saya tanya sampai kapan mau bertahan di sini? Ya kita bertahan sejauh mungkin, tapi kita ada target. Nah, jadi sebenarnya Kang Maman udah ada niat untuk pindah. Iya, udah ada rencana. Tahun depan. Tahun Tapi depan, nggak ngomong tahun ke depan orang ini. lain, cuma tahu keluarga. Cuma sapi ini kan kejual lama gitu ya. Terus ya dipikirkan banyak hal, akhirnya gini aja, saya nanti coba bantu maksimal saya mampu saya. Alhamdulillah sampai detik ini kita sudah bisa sampai mencari tanah. Jadi tanah udah ada yang nanggung. Alhamdulillah untuk pembangunan rumah kita cukupin dananya. Ya minta doanya aja kepada teman-teman. Amin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa mencari tanah dan dapat kontrakan agar keluarga Kang Maman ini sebelum hujan turun deras atau musim hujan yang lebih besar mereka sudah pindah. Amin.
Berarti untuk tanahnya sendiri belum dapat ini saat ini. Belum dapat. Kemarin sebenarnya ada 2 kali dapat ya. Cuma yang satu ada kendala lagi, yang kedua ada kendala lagi. Sebenarnya tantangan sih. Itulah cobaannya sih sebenarnya. Ini kalau untuk Kang Mamanya sendiri tanah pengennya di mana ini? Pengennya saya pengennya daerah mana? Cinagara, daerah Luragung itu. Daerah Luragung. Dekat-dekat sini aja. Untuk teman-teman semuanya mungkin yang subscriber saya yang dari Kuningan banyak ya, karena saya alhamdulillah orang Kuningan asli nih. Mungkin banyak di sini saya infokan di daerah teman-teman tadi di mana Pak? Luragung. Cinagara Luragung mungkin ada yang memiliki tanah yang ingin dijual dengan harga murah. Jangan sebatannya 1 juta, 1,5. Sebatannya kalau bisa 500.000. Amin. Karena kita di sini bagian dari membantu keluarganya Kang Maman juga ya, karena yang saya lihat juga dari cerita Bang Ibra sangat kasihan sekali dari faktor ekonomi, makanya Kang Maman lebih bertahan di sini dan yang sangat disayangkan sekali. Jadi Neng Selma ini sehingga sampai putus sekolah 2 bulannya nih ya. Berarti kalau nanti sudah pindah ke bawah, sekolah akan dilanjutkan kembali. Rencana mau di sekolah yang dulu atau mau pindah lagi berarti nih? Pindah lagi di Nagara atau di Luragung. Berarti temannya baru lagi. Ntar dapat pacar yang baru lagi berarti. Belum kan? Belum punya. Wow. Jangan dulu. Berarti sekarang teh berhenti di kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kamu masih anak sekolah. Jadi mungkin dirasa cukup atau masih ada yang lain? Ya, mungkin keluhan Pak Kang Maman coba sama istrinya dari tadi tetehnya belum ngobrol apa yang mau disampaikan, keluh kisahnya atau butuh bantuan dari donatur atau bagaimana, silakan diucapkan di kamera. Karena insya Allah dari kami sudah ada donatur yang dari luar negeri juga ya, ada dari Indonesia pun juga Bos Kalimantan yang punya batu bara. Itu juga sering membantu anak-anak yatim di sekitaran kita yang selama ini kita konten ya Bang. Coba silakan Kang Maman, tetenya Neng Selma, terus Neng Sela itu Neng Sela dari tadi cicing wae. Cicing. Ngantuk mungkin ya Neng. Tunduh. Selma. Kalau saya sih berharap ya bisa cepat pindah, dapat lingkungannya yang lebih baik, terus Selma bisa ngelanjutin sekolahnya lagi, ya teman-temannya yang lebih baik lagi, kedepannya lancar. Amin ya Allah, amin. Penting rezekinya lancar ya, cepat ya. Nih saya pengen tahu, ini kalau malam-malam Kang, misalkan sakit kepala butuh obat-obatan, berarti malam-malam turun ke sana atau gimana? Kita alhamdulillah ya, karena paling Allah juga melindungi. Selama di sini alhamdulillah belum pernah ada kendala malam-malam. Kecuali yang kemarin. Ada. Gimana? Jadi yang kemarin itu itu darurat ya. Kalau yang kemarin itu seperti abis Sakit kita perut. main abang ini Bang Faisal saya Bang Ibra yang sakit perut. malam itu darurat, salah makan, sakit perut memang parah banget. Akhirnya Kang Maman cari daun jambu dan sembuh. Berarti yang obat yang ada di sini ada di sini, kita pakai alami aja. Obat-obatan mungkinnya Dari obat-obatan saja juga menggunakan herbal alami. Masya Allah. Kita juga menyiapkan cadangan obat dari apotek. Cuma kadang-kadang habis waktu kemarin. Tapi sekarang insya Allah kita penuhi terus. Biasanya kalau obat-obat yang untuk disediakan di rumah dari pusing, terus BAB ya, terus sakit perut itu biasanya. Obat-obat yang ringan ya. Sebelum datang Bang Ibra kita alhamdulillah belum pernah kendala. Belum pernah. Alhamdulillah. Nah ini udah datang ada kendala berarti. Ada kendalanya Bang Ibra. Salah makan ya. Ya mungkin kita dirasa cukup udah kelamaan. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Pak Maman atau dari siapa? Dari Neng Selmanya coba. Kang Ibra boleh. Ya paling kalau kata-kata dari saya udah berterima kasih yang sudah mendoakan keluarga saya. Amin. Bisa pindah ke bawah. Terus berterima kasih ke para donatur. Pokoknya yang udah mendukung keluarga saya berterima kasih. Amin. Dari Bang Ibra gimana? kalau dari saya mewakili keluarga Kang Maman mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terutama para donatur dan teman-teman kreator yang sudah bersedia datang ke sini untuk mengangkat atau bersilaturahmi dengan keluarga Kang Maman. Itu salah satu kembangan juga buat kita di sini ya.
minta doanya mudah-mudahan sebelum musim hujan atau turun hujan lebih banyak lagi, keluarga Kang Maman sudah diturunkan. pindah ya. Minta doanya itu aja sih. Amin, amin. Dari saya cukup mungkin sekian. Sebentar mau nanyakan lagi. Ya. Saya berpikir ini kalau lagi Idul Fitri gimana Pak? Berarti di sini atau turun Di sini. Di sini. Kita lagi takbiran itu kita di sini. Suara gema takbir terdengar. Terdengar. Itu sering gimana Pak? Menangis, sedih Ya, atau kadang bagaimana? sedih kan kalau orang lain kalau Aduh, merinding nih saya demi Allah. kan kalau orang lain kalau lagi gitu kayak kita juga ngerasain kan. Kalau lagi kecil itu rame-rame kan. Lari-lari kemari sama temen-temennya kan. Kalau anak saya enggak ya gimana lagi kan. Tadi saya soalnya ngeliatin Neng Sela ya, dia ini cara main sama temennya Gimana, gitu. Sedangkan anak seumuran Neng Sela ini lagi asik-asiknya bermain bersama temannya. Apalagi kalau Idul Fitri itu kan senang sekali memakai baju baru, jalan-jalannya Neng ya. Iya. Oh berarti Neng di sini aja di rumah. Di rumah. Di bumi wae Neng. Paling Kalau pas lebaran kalau cuma pas kami lebaran, aja satu keluarga kami turun ke sana ke makam. ke makam itu kan ibu di koropinnya di Cipakem. Nah itu ibu kalau udah udah almarhum. pas kejadian ini atau sebelum? Sesudah udah berapa tahun ya? Sudah kejadian. Heeh. Berarti kejadian dulu Pokoknya bencana kayaknya dulu. ibu udah 4 tahunan. 4 tahunan. kurang lebih 4 tahun. Tapi berarti Pak tradisi untuk membuat ketupat atau apa kalau di Kuningan ya? Pak? Ketupat sayur sama lontong tetap itu. Enggak pernah. Oh, di Oh, sini tuh, Bang. biasa aja berarti lebaran juga biasa. Kalau keluarga saya nggak tahu kalau orang lainnya. Kalau saya enggak. Paling cuman ada nasi itu sama lauk udah. Ya mungkin kan karena karena situasi kondisi di sini ya. Iya, nggak ada orang. Kalau abang Kang Maman nanti udah turun mah berbaur dengan masyarakat dan kan seperti Ya biasa. sebelumnya Palingan kalau ya, sebelumnya saya suka ngadain sebelum ada kejadian gini biasa kayak umum lain. Kalau udah ada kejadian gini kan kita menyediakan apa-apa ya. seadanya aja ya. Nah, terbatas karena ekonomi itu karena mengaruh lingkungan juga nggak ada lingkungan kan. Soalnya kan kalau lebaran ini saya yang di rumah ya. Di meja itu ada makanan ringan ya seperti Jangan sebutin. kue kan. Kita lapar soalnya. Bentar dulu Bang ini soalnya saya juga merasa gimana ya turut prihatin juga. Kalau lebaran ada daging sapi, ada lontong, ada ketupat, ada sayur cabai ya. Jadi Kang Maman mah apa adanya ya Kang? Ya apa adanya. Ya kalau daging kita kalau mau lebaran harus nyempetin kita berusaha buat beli gitu. Semoga dengan adanya kita silaturahmi ke sini, dengan adanya video kita, tayangnya video kita, ada hamba-hamba Allah yang betul-betul tersentuh hatinya. Membantu keluarga Kang Maman agar Kang Maman bisa berbaur dengan masyarakat yang lainnya. Hidup layak. Jadi kalau bisa untuk minggu-minggu ini kalau bisa. Iya, minggu-minggu. Yang saya sebelum hujan pokoknya. betul sebelum hujan. Bisa nanti hubungi kontak kita di deskripsi video ya. Silakan yang mau mengisikan sedikit rezekinya boleh menghubungi nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Mungkin masing-masing ada ya nomor WhatsApp di deskripsi. Mungkin mau ke Bang Ibrannya langsung nggak apa-apa. Ada juga nanti kita ngasihnya di live juga nggak apa-apa, ngasih biar update gitu. Kalau misalkan ngasih ke kita juga nanti kita nggak bisa ke sini karena saya melambaikan tangan nih tadi saya. Lo nyerah duluan. Lemes kakinya ini. Ya udah, gimana? Udah cukup. Terakhir Neng, saya pengen dengar Neng Sela bicara dong. Berarti nggak ada suaranya ini Neng. Pasti ngomong ke sini. Ngomongnya assalamualaikum gimana? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, yuk ngomong juga. Sini. Ke depan lihat kamera. Lihatin kamera sana liatin. Biasa. Jangan gitu. Dada coba dada. Dada dulu, dada penontonnya. Dada penonton dulu. Alisnya lihat alisnya. Coba. Ini kalau Neng Sela yang saya lihat matanya kayak orang Arab ya. Matanya ya. Iya dari awal juga saya gitu. Ini Neng Ismi Inta alatin hada pada. Al-Fatihah. Ismi Inta nama kamu siapa? Mungkin seperti itu. Santai ya. Halo. Terima kasih penonton. Ya, terima kasih Om udah datang ke sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mudah-mudahan sehat selalu Amin. dan tetap semangat. Iya. Merdeka. Cukup sekian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan keluarga Kang Maman dan Bang Ibra juga tetap selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya dan makin luas rezekinya. Amin. Oke sahabat, itulah tadi kita telah ngobrol-ngobrol dengan Bang Ibra. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat untuk semuanya. Dan akhirnya kami undur diri. Semoga video ini bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.